Indonesia ini si Ganjar Mahfud bisa bisa ngejar si Anies ya, hebat ya. Tapi yang aku paling takutin ya, apakah mungkin di Indonesia itu mereka bisa koalisi ya? Yang satu tiga, bisa nggak mereka koalisi? Bisa banget, Pak. Jadi Prabowo ini kalau posisinya 50, ya hebat lah. Semoga tetap gitu. Iya. Tapi kalau masalahnya PDIP itu lihai loh, Pak. Dia pemain besar, dia kan mafia politik, Pak. Ya 2 kaki dia. Kita nggak tahu kemana dia. Begitu goyang, langsung kelar loh, Pak. Tapi kalau ini aku lihat indeks research-nya 50,4, yang satu 26. Ya teorinya 1 kali putaran. Jadi dia gede sekali Prabowo. Semoga ya, teorinya ini 1 kali putaran harusnya udah bisa. Ya, soal itu sholat mayat apalagi. Ya apapun di Indonesia itu pokoknya kalau udah cipta agama memang. Makanya ini sebetulnya ya dengan Prabowo 50% ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah anti-Islam, sebenarnya udah muak. Ya, kalau bisa lepas dari agama, dan Prabowo Gibran kan tidak ada unsur agama sama sekali. Beda dengan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud ini kan unsur agamanya kental kan. Prabowo Gibran ini tidak ada unsur agama sama sekali. Mungkin banyak militer. Ya waktu itu aja waktu debat itu cuman Prabowo sama Gibran yang berani bilang merayakan hari Natal loh. Selamat hari Natal. Oh iya betul, si Gibran yang bilang selamat hari Natal ya. Gibran. Antara 01 dengan 03 selisihnya mereka nggak jauh loh. Ya kalau gabung. Iya, kalau gabung yang punya duit. Kalau si Surya Paloh itu kan nggak urusan dengan Anies, yang penting dia udah terima duit berapa triliun, tuh 5 triliun kalau nggak salah ya kemarin ya. Maaf ya saudara kalau saya salah ya, saya keceplosan ngomong lagi. Ya. Kan masalahnya satu ya, itu dibeli ya, itu Anies itu beli kursi sama si Metro buat kendaraan. Ya, shalom Pastor. Pastor, kalau misalnya angka ini tetap ya, harus berapa lagi Donald Trump supaya 1 kali putaran? Oh bukan, ini kan Demokrat semua ini kan? Apa namanya kok Demokrat? Republik semua ini. Oh ini Republik semua? Ini untuk memilih supaya jadi tunggal, supaya Donald Trump calon tunggal buat ngelawan si Demokratnya. Tapi kan Demokrat udah nggak mungkin menang, udah. Baik gara-gara si Biden sama kebijakan Palestina ini, Biden Demokrat udah nggak mungkin menang, udah kelihatan banget kan disogok itu kan, berapa puluh itu Demokrat itu kan, sama si siapa itu kemarin itu, yang perempuan Palestina itu, siapa Pak Andi? Rashida Tlaib sama si Tlaib. Ilham. Iya, sama si Rashida Tlaib itu, ya kan, gara-gara itu kan Demokrat rusak itu, pecah itu, goblok itu. Enggak kan gini, si sama Biden ini kan udah deklarasi kalau dia running. Jadi menurut aturan partai tidak ada orang yang bisa melawan partai. Jadi kalau udah Biden ngomong dia mau maju, berarti nggak ada yang harus tidak diperbolehkan yang lain di dalam partai yang maju. Jadi dia itu udah termasuk partai udah kandidat tunggal di partainya dia. Kecuali dia udah second term, udah 2 kali terpilih kan dia nggak bisa maju lagi. Nah itu berarti Demokrat harus ngeluarin orang-orang lain. Tapi sekarang kan dia masih 1 kali, jadi dia itu udah kandidat tunggal. Jadi yang keluar banyak ini yang dari Republikan yang nyerang. Itulah di sini. Jadi ya jadi lah kelihatan kokes, tapi tahunya kita nomor terakhir nanti malam Pak Paul di sini jam 11 malam, jam 8 malam deh itu polling tutup. Baru kita tahu yang itu kan 8% ini kan masih estimate. Dan ini mereka sekarang hari ini udah mulai nih jam 7 pagi ini udah polling system udah mulai. 8 malam waktu Amerika Pak maksudnya? Waktu Amerika iya ntar malam. Oh iya berarti jam itu kan 8 pagi Indonesia ya? Jam Indonesia jam 11 ya jam 11 siang. Ya tapi nomor 1 udah jelas kan siapa. Ini nomor 2 udah pasti, ini mah udah nggak mungkin goyang ini udah. Iya. Ya paling tinggal wakilnya, tapi
Kebanyakan sih, soalnya Ah. mereka kan pollingnya kan honestly polling, jadi Iya. mereka benar-benar polling. Nanti kita lihat posisinya si Kita lihat. apa tuh Nikki sama DeSantis itu. Ya, ya kita lihat lah, mudah-mudahan lah. Soalnya udah kita juga semua udah enak ini Pak, ekonomi nggak maju, itu suku bunga tinggi melulu, aduh, nggak bisa lah. Tapi Indonesia ini si Ganjar Mahfud bisa ngejar si Anies ya, hebat ya. Tapi yang bisa aku ngejar. paling takutin ya, apakah mungkin di Indonesia itu mereka bisa koalisi ya? Yang satu Bisa. tiga bisa nggak mereka koalisi? Bisa banget, Pak. Jadi Prabowo ini kalau posisinya 50 ya hebat lah. Semoga tetap gitu. Iya. Kalau enggak, Tapi kalau mau Masalahnya koalisi, PDIP nggak itu mungkin lihai loh, Pak. Prabowo. Dia pemain besar, dia kan mafia politik, Pak. ya dua kaki dia. Kita nggak Hmm. tahu kemana dia. Begitu Soalnya- goyang, langsung kelar loh, Pak. Tapi kalau ini aku lihat indeks research-nya 50,4, yang satu 26, Ya 16. teorinya satu kali putaran. Jadi dia gede sekali Prabowo. Semoga Iya, tapi- teorinya ini satu kali putaran harusnya udah bisa. Tapi Pak Yus, kalau dia koalisi si Prabowo koalisi sama si Anies udah nggak mungkin. nggak mungkin Jadi kalau dia mau koalisi sama si malah Ganjar sama Anies itu bisa berkoalisi. Itu yang bahaya. Ganjar sama Anies yang Iya. mungkin. Iya. Jadi itu Islam. Sebab PDIP Islam tidak mungkin dengan koalisi Islam. sama Partai Demokrat kan. Di dalamnya soalnya Prabowo kan sama Demokrat, udah. PDIP-nya nggak bakal mau. Kalau mau koalisi berarti misalkan Anies naik, wapresnya Ganjar atau gitu maksudnya? Apa gimana sih? Saya nggak paham. Ya, kalau nggak tahu, koalisi, tergantung. ya dikocok lagi kan. Kalau Apa koalisi, gini, kalau koalisi minta jatah menteri gitu? enggak. Kalau koalisi kebanyakan yang partai yang terbesar yang ngatur, PDI yang ngatur gitu. Ini dikocok Dia lagi maunya nanti. di atas. Iya. Nah, repot lah. Ya lihat aja lah. Makanya tadi ya kayak Anies dulu siapa sangka bisa jadi gubernur menang ya. Semua pada ngeremehin ya. Ini kan saya Makanya. udah bilang, ini Anies dulu ya waktu pilihan itu ya. Enggak lah, Ahok nggak mungkin menang, ini Anies yang menang. Oh nggak mungkin begini. Teksan nyalip di tikungan, tiba-tiba koalisi, Ahoknya dicegal kan. Ya, Iya. soal itu sholat mayat apalagi. Ya apapun di Indonesia itu pokoknya kalau udah cerita Apapun. agama memang, makanya nih sebetulnya ya dengan Prabowo 50% ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah anti-Islam, sudah sebenarnya udah muak. Ya, ini kalau bisa lepas nih dari agama, dan Prabowo Gibran kan tidak ada unsur agama sama sekali. Beda dengan Anies Muhaimin, Ganjar Mahfud ini kan unsur agamanya kental kan. Prabowo Gibran ini tidak ada unsur agama sama sekali. Mungkin banyak Ya militernya. waktu di itu Prabowo. aja waktu debat itu cuman Prabowo sama Gibran yang berani bilang merayakan hari Natal loh. Selamat hari Iya. Natal. Oh iya betul, si Gibran yang bilang selamat hari Natal ya. Tinggi betul. Gibran selamat hari Natal tahun baru. Cuman mereka Iya. berdua Hari ini ada TC Muntuan Amerika, ada Gandarwa. Sementara Indonesia makin kadrun, pajak hiburan naik tinggi 47. Iyalah, pajak hiburan makin tinggi. Kemarin, aduh, tambah pusing lagi nih ya. Bosen. Coba kasih lewat, coba. Iya. Coba, Halo ya. Kedengeran ya? beneran. ya Itu kalau kita ini kan 1/3 kan memang udah ada rencana mau koalisi. Kemarin kan dari pihak 3 kan udah datangin pihak 1 untuk berkoalisi. Ya, udah kan, memang. Iya. Makanya itu. Ini yang Cuma saya bilang sekarang- nanti, ya PDIP ini orang lihai, saudara ya. PDIP ini lihai sekali, ya. Jadi sulit untuk bisa mengalahkan PDIP ini. Prabowo itu memang harus ekstra lihai. Uang lah, intinya harus punya uang Prabowo. Uang itulah. Iya, siapa punya uang melimpah, ini pokoknya pasti menang. Kalau Prabowo tidak punya uang, ya diajar pasti kalah. Salib tikungan itu tadi. Bisa Ganjar yang menang ini. Karena bagaimanapun juga, ini tadi ya, si Ganjar ini memang alatnya PDIP buat berkuasa lagi.
Ya, tapi Tapi belum tentu orang-orang juga, juga Pak Paul. menguak. Ya belum tentu Kenapa? juga Pak Paul. Soalnya kalau kita lihat dari survei antara 01 dengan 03, selisihnya mereka nggak jauh loh. Ya kalau gabung, Iya, kalau Ya, kalau gabung gabung Jadi yang kalau punya kita duit. Kalau si Surya Paloh itu kan nggak urusan dengan Anies, yang penting dia udah terima duit berapa triliun, tuh 5 triliun kalau nggak salah ya kemarin ya. Maaf ya kan saudara kalau masalah saya salah ya, saya keceplosan ngomong lagi. Ya, kan itu kan info masalahnya A1 ya, itu dibeli ya, itu Anies itu beli kursi sama si Metro buat kendaraan ya. Pokoknya nilainya itulah ya. Udah lanjut ngomong tadi ya sekitar itu ya. Jangan tanya dari mana, pokoknya infonya A1 deh. Ya ya jadi masalahnya kan kalau satu putaran Pak. Kalau dua nggak mungkin putaran. satu putaran, pasti 2 putaran. Makanya nanti Nah, nanti si Metro nanti terima duit lagi dari PDIP. Sana sini nah dapat. kalau 2 putaran Ganjarnya bisa kalah dari si Anies. Enggak, Ganjar yang menang. Ganjar menang ya. Karena udah Kalau nggak punya Ganjar duit lagi menang masih Anies. mending. Karena Anies udah nggak punya duit lagi. Duitnya kan udah kasih ke Metro. dari Arab dia dapat. Iya, ya dia Ya dapat dari soalnya jangan. Arab, dapat dari Arab, tapi kan tetap udah kasih ke Metro. Sementara Ganjar Mahfudnya kan juga dapat duit dari Arab juga kan? Iya. Ya, lalu makanya sekarang Metro terima duitnya dari PDIP. Ya, kalau Udah, begitu ya, pokoknya kalau menang Metro si Janggung itu anu lah, siapa si Janggung itu? Ah, lupa lagi saya. Surya Paloh. Kalah menang, Surya Paloh itu tambah kaya pokoknya. Untung banyak. ya bagus lah kalau memang Ganjar yang bisa menang di pesat pertama. Ya, masalahnya kalau Ganjar Kalau menang Anies ini yang menang pusing kita. enggak. Jadi mendingan itu Anies yang menang sekalian. Jadi jelas warnanya jelas khilafah. Hancur-hancuran. Hancur jelas, Ya, kalian ya, bisa itu minta dia, suaka. hancur-hancuran betul. Kalian minta suaka langsung keterima. Tapi kalau Ganjar menang, kalian minta suaka nggak keterima di sini. Iya sih memang. Kan demokrasi, Salahnya di kami masih situ. demokrasi kok. Kami toleransi kok. Di dalamnya kalian orang kerja udah babak belur semua. Ya kan? Kalau Iya sih. kalau Anies yang Iya. menang malah kalian jadi khilafah sekalian udah jelas kalian tinggal pindah bedol desa langsung keterima. Kamu minta suaka di Amerika di Eropa langsung keterima. Nah, sekarang kalau Ya, contoh Prabowo yang soal menang, apa yang terjadi? ya, contoh soal waktu kejadian 98 Pak Paul, yang di approve asylum itu kan banyak sekali. Ya jelas karena ada Waktu kasus gede. ada kasus Jelas, gede. jelas. Masa kalian mau jadi asli menunggu kasus gede dulu? Udah terlambat. Tapi Pak, kalau langsung jadi berarti khilafah, kalian langsung pergi, itu keterima biasanya karena khilafah Kak, itu jadi khilafah. kalau 03, 01 yang naik, ngeri juga ya, apa channel-channel yang kayak begini mungkin bisa diincer ya, Pak? Yang di Gimana, Pak? Indonesia, kalau kita nggak bakal, karena mereka Enggak. kita ini tersandra oleh intelijen internasional, channel saya. Makanya di dalam channel ini nggak akan ada yang ditangkap. Kalau yang di luar channel ini, kalian sudah tidak dipantai oleh intelijen internasional, bodoh amat mereka kan. Jadi kalau di Enggak, sini Ben, kan ada Ben. apa-apa, saya pasti teriaknya kenceng kan. Yang paling kasihan itu Ben, yang orang-orang Kristen yang dulu yang murtadin itu yang udah disunat harus disunat ulang, repot Jadi tambah pendek. orang. Habis dong, Makanya Bis. ya yang murtadin itu kan asalnya kan mereka Islam udah disunat dulu, sekarang jadi murtad, jadi Kristen, begitu khilafah disunat lagi mereka. Oh. Waduh, ini sesepuh udah pada di luar semua nih, tinggal saya nih masih di Jakarta nih, mesti buru-buru bikin paspor. Ini ada ini nih, Neo Templar nih, Dion. naik kapal ke sini. Ini kasih lewat si Dion dulu nih, Dion mau kabur nih. Ini Pak Yus nih, Dion minta diangkat anak nih, mau ke Belanda dia. Dion, Oke, Neo Templar masuk. Ya, dengar. dengar, Boleh ngomong ini, Pak. boleh. Ini Udah, kamu hati-hati ngomong, kamu sudah 17 tahun, kamu sudah under law ya, hati-hati ya. Lanjut, Dion. ya,
Ini kayaknya nanti habis kan sebentar lagi mau ada debat cawapres loh Pak. Oh ini bukan Ini Dion ya, Neo Temla saya pikir Dion ini. Oke lanjut Neo Temla ya. Ya debat kamu kalau debat itu nggak bisa apa-apa. Debat itu cuman enggak Pak, apa sih? ini kayaknya suaranya Anies bakal turun lagi karena kan tahu sendiri apa si Imin itu kan kalau debat kan kebanyakan blundernya tuh, Pak. Jadi gimana menurut Bapak? Ya kalau Anies mah dari dulu orang ngomong banyak yang nggak percaya ya. Orang Islamnya sendiri aja nggak percaya sama omongan. Cuma kan masalahnya, ya ini saya survei, saya ketemu 10 pengusaha Cina ya, Tionghoa nih ya. 9 pilih Anies loh. Kenapa? Kenapa? Karena Anies itu wani piro, bisa dibeli. Nah, kalau kita pengusaha, Anda jadi pengusaha nih dalam suasana kondisi apa birokrasi Indonesia yang tidak karu-karuan, kamu akan lebih suka sama Anies, gampang bayar, lolos pasti. Kalau kamu urusannya sama Ahok, sama Jokowi, ribet. Apalagi Jokowi, sok-sokan nggak mau terima duit, tetapi ya tetap ruwet. Ya kan Jokowi kan nggak mau terima duit, tapi kan dia terima duitnya dari RRC, ruwet. Dia nggak mau main kecil Jokowi, hanya main gede. Itu saudara ya. Jadi kalau 10 pengusaha Tionghoa, yang 9 pasti akan suka sama Anies. Karena bisa dibeli, di Anies itu bisa dibeli. Ya. Itu masalahnya. Saya ngomong ini nanti orang-orang Tionghoa ini merasa ini lagi. Enggak, saya kan juga Tionghoa ya, saudara ya. Kalau saya sendiri jadi pengusaha Tionghoa, saya akan lebih suka sama Anies. Kalau buat saya kan yang penting usaha saya lancar, dah urusan mau Pancasila kayak mau pantat gila kayak mau pantat kebo, emang gua pikirin. Yang penting bisnis saya lancar. Ada apa-apa di Indonesia gua cabut. Ngapain ya kan? Itu sama pengusaha lo ya. Ya, tapi kalau Anda rakyat kecil ya Anda yang push mumet gitu ya, Neo Templar ya. Clear ya. Sebetulnya tadi saya mau membahas mengapanya saudara ya, tapi nggak keburu kita waktunya ya. Semangat anti-Islam. Jadi intinya saya lagi cerita tentang semangat anti-Islam di dalam elektabilitasnya Geert Wilder, Prabowo, Donald Trump, ya yang dari semangat anti-Islam. Masalahnya saudara ya, masalahnya framing ya, framing itu mengerikan loh saudara ya. Itu bisa nyalip di tikungan. Framing itu. Jadi semangat anti-Islam itu adalah pertama kali ya, kayak kalau misalnya apa itu energi pertamanya, wush gitu ya. Tetapi setelah itu ya, para politikus Islam ini dia kan gerilya. Sehingga yang pertamanya punya semangat anti-Islam ini kemudian di satu-satu bisa ditekuk. Ya, itu kasusnya Ahok kan juga begitu kan. Wush, melejit kan. Bahkan orang-orang Islam pun pro Ahok loh. Tapi kemudian satu-satu ditekuk sama kelompoknya Anies ini. Amerika juga sama kan, semangat anti-Islam. Tetapi pada kenyataannya di jalan-jalan nggak bisa apa-apa, polisi-polisinya nggak bisa apa-apa. Termasuk yang di Inggris kemarin, takluk. Beda dengan Jerman, karena tidak meletup-letup, stabil. Ya, Jerman ini menjaga stabil sekali. Kayak Polandia, ya kan? Mereka nggak sok-sokan. Nah, kalau Belanda memang repot, karena ada semangat pluralisme itu tadi kan. Semangat pluralisme itu di Belanda ini masih belum kapok. Walaupun kemudian si Geert Wilders bisa tiba-tiba menang kan. Nah, itu tadi ya. Nah, apakah nanti kemudian si pendukungnya Wilders ini ditekuk satu-satu sama orang Islam di tengah jalan ini kan. Ini kan Turki demo, ya kan. Yang paling konyol ini kan terus kemudian orang-orang Belandanya ikut-ikutan demo si Wilders kan. Nah, itu kan konyol sekali. Termasuk ini ya, godfather-nya anak saya itu benci banget sama Wilders tuh. Kita kalau sudah ngomong
Saya bilang ya, yang Wilder itu mamanya orang Indonesia. Dia tahu persis hidup di tengah orang Islam kayak apa. Kamu kan belum pernah kan hidup di tengah orang Islam. Sampai tak omongin begitu ya. Saya itu 40 tahun hidup di tengah orang Islam. Ya, tapi kan selalu ada Islam yang baik. Ya, kalau dia lagi sendirian, kamu undang makan, dia baik so ya. Tapi begitu dia sudah kumpul sama kaumnya, kamu bisa pura-pura tidak kenal kamu gitu. Itu yang terjadi, saudara ya, kasihan. Naif ya, ini orang-orang yang ini Itu orang-orang di Amerika juga lah, pastor, semua itu pada naif, mereka nggak tahu. Oh, Islam is a peaceful religion, bla bla bla. Saya bilang kayak ini lahir kebesar di negara Islam, saya ini tahu. You don't know what you're talking about. Saya bilang, ya kan? Oh, mereka peaceful. Aduh, makanya itu yang demonstrasi anak muda-muda itu, mereka nggak ngerti kejahatan Islam itu sampai di mana. Mereka nggak ngerti. Tahu-tahu ikut aja protesting gini. Tapi kalau kita tanya secara langsung, dia nggak bisa jawab. Anak-anak muda ini nggak tahu. Sampai freeway di blocking lah, kereta api di blocking lah. Mereka itu, I don't think they know what they're doing. Ya kan? Ya itulah memang Ya, di Belanda juga tapi- kemanusiaan. tapi Kemanusiaan thank God mereka for- pikir. Gila. ya tapi kan thank God for internet kan. Jadi orang bisa lihat, bisa baca. Ya kan, jadi mereka melek matanya. Kita di Ya kan? TV Nah, udah itu- cukup ada berita berita di mana-mana. Nah, Di itu, mana-mana Pak ada Yus. keributan, ada muslimnya kan. Ya, tapi kan udah di brainwash sama imam-imam orang-orang yang Bukan, Islam tapi ini yang londo, gila londo nih. putih, londo bule, itulah yang aku nggak ngerti juga. Itu. Makanya mereka ngelihat katanya apa ini genocide kepala lu ngomong tuh waktu October 7. What happened October 7? Oh, itu dilupakan, Apa yang- sengaja dilupakan. Exactly. Itulah framing juga ya. Nah, Hati-hati. urusan Yamen ini siapa? Yang cari gara-gara kan mereka kapal baik-baik ditembakin diambil. Kan mereka yang jadi gara-gara. Sekarang kita Amerika sama Belanda balas, Amerika sama Inggris balas, orang-orang teriak-teriak. Ya repot lah. Terus gimana? Kalau saya bilang mah biasanya habisin, bakar habis itu tikus-tikus yang sebenarnya hidup di terowongan, di selokan ini. Habisin lagi. Tapi si Netanyahu bilang kira-kira perlu 2 bulan lagi. Ya inilah. Kita lihat lah.